Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Fitri Wahyuningsih. Nah, kita kali ini akan belajar bersama terkait dengan yang namanya toko offline di dalam repackaging. Nah, teman-teman, ketika kita itu tahu bagaimana toko offline itu bisa berkembang, nah kita juga harus tahu bagaimana caranya repackaging konten, repackaging produknya kita sesuai dengan apa yang akan kita pasarkan, biar orang itu tahu di dalam toko offline itu kita ada apa saja. Kita juga harus mengenalkan juga dong, oh produk yang akan kita pasarkan ini sejenis apa sih. Nah, contohnya adalah sejenis kebetulan saya adalah bidangnya fashion, ini adalah hijab ya. Di sini saya kebetulan untuk pemasaran toko offline-nya kita terkait dengan hijab. Nah, di sini saya punya brand yaitu adalah hijabfashionku.co. Nah, di sini kemasan itu sangat penting ya teman-teman ketika kita itu melakukan sebuah pemasaran. Nah, di dalam sebuah pemasaran kita juga harus tahu bagaimana caranya mengenalkan produk kita, value-nya apa. Ingat, yang pertama, jangan memaksa customer untuk tahu bagaimana caranya paham terkait dengan hijabku ini loh, jualannya apa sih. Hijab saya lebih bagus padahal bahannya. Kenapa nggak ada yang lihat? Kenapa nggak ada yang check out? Nah, di sini teman-teman salah ya untuk tagline yang seperti itu. Kebetulan ketika kita sebuah produk yang jarang banget orang itu mengenalnya atau melihatnya, kita juga harus mengenalkan juga value-nya yang terbaik itu apa. Nah, contohnya ketika saya punya produk hijab ini. Nah, produk hijab ini kelebihannya apa sih? Nah, yang pertama, ini kelebihannya adalah kebetulan bahannya premium ya, dari bahan voal. Nah, ketika kita menjelaskan bahan voal, customer kita pasti tidak tahu voal itu apa sih. Not sendah kenapa terkait dengan voal, terkait dengan premium dan juga enggak premium, kan semua sama aja ya kan. Tergantung kalau kita bedanya, kalau toko offline bisa megang, tapi kalau toko online bagaimana. Nah, di sini kita itu juga harus tahu bagaimana caranya mengenalkannya secara rinci. Nah, begini caranya. Ketika produk hijabfashionku.co ini adalah hijab fashion terbuat dari bahan pilihan yaitu adalah voal premium. Di sini bahannya halus sekali. Nah, dan juga kita punya desain khusus terkait dengan produknya kita. Nah, di sini itu ketika kita punya produk, kita juga harus tahu menjelaskan secara detail terkait dengan produk. Nah, di sini ketika kita mengenalkan sebuah produk, kita juga harus tahu bagaimana looknya seperti apa ya, jadi bahannya itu bagaimana. Nah, seperti ini ketika bahannya yang dari punyanya fashion ya, jadi ini bahannya sangat halus ya. Bagaimana teman-teman bisa tahu ini halus? Ini kita lihat ya, ketika kita menjelaskan bahan, kita juga harus tahu detailing dari produk kita sendiri. Ketika kain yang bagus itu biasanya tembus seperti ini, tetapi bahannya adem, tetapi tidak transparan. Nah, seperti ini kita cara menjelaskan value-nya kita. Dan jangan lupa di sini ada brandingnya kita ya, dan juga ini terkait dengan ini ya, finishingnya dari produknya kita adalah laser cut di dalam produknya kita. Nah, di sini kita itu juga harus tahu bisa memilih bahan, bisa memilih motif, apalagi teman-teman kalau punya motif sendiri bisa loh dicetak di tempatnya kita, jadi tidak hanya di sini saja seperti yang desainnya kita. Ketika kita menjelaskan seperti itu, value-nya apa saja, yang didapat apa saja, pasti customer kita ngerti ya yang dimaksud itu apa. Nah, dari situlah kita akan menjelaskan bahwa bagaimana caranya mengenalkan produk dari yang offline untuk audiens yang terbaru. Nah,
Ketika kita melakukannya, kita juga harus yakin dan juga fokus terkait dengan value apa yang akan kita dapat terkait dengan hijabnya kita. Nah, selain itu nih, produk kita selain bahannya bagus, juga ini bisa custom motif ya. Di sini juga bisa juga custom packaging. Jadi yang ingin jadi reseller, yang ingin jadi distributornya kita itu juga harus tahu loh, kita bisa produksi untuk kamu. Nah, jadi kita juga melatih untuk berbisnis hijab. Tidak hanya hijab, tetapi juga mukena juga loh. Nah, disitulah value-nya yang harus dijelaskan terhadap produknya kita tentunya. Di sini teman-teman juga harus tahu bagaimana cara terbaik kita melakukan sebuah repackaging terkait dengan produknya kita. Jangan lupa teruslah untuk melakukan riset terkait produk Anda sendiri dan lakukan secara continuous, pelan-pelan, asal pasti. Jangan lupa teman-teman selalu berpraktek, teruslah lakukan riset terkait produknya teman-teman, dan jangan lupa untuk lakukan secara seriously. See you again, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.